Masjid Nabawi terletak di dalam kota Madinah. Masjid Nabawi dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW, tahun pertama Hijriyah bertepatan dengan 622 Masehi. Masjid Nabawi dibangun di atas lahan seluas 70 kali 60 hasta atau sekitar 31,5 kali 27 meter. Masjid Nabawi dibangun di atas tempat unta Nabi Muhammad SAW berdeku ketika sampai di Madinah. Lokasi Masjid Nabawi mulanya adalah lahan milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail bin Nafi, bin Umar bin Salabah, yang dijadikan tempat mengeringkan kurma. Lahan yang di atasnya terdapat makam tua dan beberapa pohon korma itu kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Setelah sejumlah pohon kurma ditebang dan makam dipindahkan, Rasulullah SAW kemudian membangun Masjid Nabawi di atas lahan tersebut. Seiring dengan kebutuhan jamaah yang lebih tinggi, Masjid Nabawi diperluas pada tahun ke-7 Hijriyah atau 628 Masehi. Pada tahun ke-7 Hijriyah ini, luas Masjid Nabawi menjadi 100 kali 100 hasta atau sekira 45 kali 45 meter. Quraisy Shihab membaca sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Tangsel, Lentera Hati, 2018 Masehi, halaman 486. Masjid Nabawi mulanya memiliki 3 pintu. Pertama, Bab Utsman atau Babun Nabi, karena pintu ini sering dilalui oleh Rasulullah. Pintu itu kini dikenal dengan Bab Jibril. Kedua, Bab Atikah sebelah barat masjid. Pintu ini kini dikenal dengan Babur Rahmah. Ketiga, Bab Umar yang terletak ke arah selatan masjid. Pintu Bab Umar ditutup oleh Rasulullah SAW setelah ada pengalihan kiblat sholat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Bab Umar kemudian diganti dengan pintu baru yang mengarah ke utara. Shihab, 2018 Masehi, 486. Fondasi Masjid Nabawi terdiri atas batu-batu keras, sedangkan dindingnya terbuat dari batu bata tanah liat. Adapun tiang-tiang masjid terdiri atas batang-batang pohon kurma. Tinggi masjid hanya mencapai 2,5 meter. Setelah diperluas, tinggi masjid mencapai 3 meter. Atap masjid terbuat dari daun-daun kurma. Sedangkan awal-awalnya masjid mulia ini tidak berlantai. Tidak jarang anjing berkeliaran di sana, dan sahabat Nabi melakukan sholat dengan mengenakan alas kaki. Shihab, 2018 Masehi, 486-487. Awalnya Masjid Nabawi tidak memiliki mimbar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah di atas gundukan tanah yang lebih tinggi. Para sahabat kemudian membuatkan Rasulullah sejenis mimbar dari batang pohon kurma yang dapat disandarkan Rasulullah ketika letih terlalu lama berdiri. Masjid Nabawi dibangun tidak hanya sebagai tempat ibadah. Masjid terhormat setelah Masjidil Haram ini dibangun sebagai pusat kegiatan umat, yaitu musyawarah, kajian, pelatihan bela negara, pengobatan, dan juga fungsi penampungan fakir miskin tanpa tempat tinggal, yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Bahkan mereka inilah yang kemudian hari menjadi orang yang berpengaruh besar dalam membentuk peradaban Islam. Shihab, 2018 Masehi, 487. Di kemudian hari Masjid Nabawi terus mengalami pemugaran. Pada Oktober tahun 1985, proyek perluasan Masjid Nabawi dimulai. Kini lantai dasar Masjid Nabawi mencapai seluas 98.000 meter dengan daya tampung sekitar 167.000 jamaah. Sementara luas lantai atasnya mencapai 67.000 meter dengan daya tampung jamaah sekitar 90.000 jamaah. Di dalam Masjid Nabawi terletak makam Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masjid Nabawi memiliki keutamaan luar biasa. Ibadah sholat di dalamnya diganjar dengan berlipat-lipat balasan kebaikan yang tentu saja tidak melebihi besarnya ganjaran sholat di Masjidil Haram.
Pada musim haji halaman masjid difungsikan untuk kepentingan sholat dengan daya tampung 1 juta jamaah. Pintu Masjid Nabawi kini berjumlah 86 buah dengan ukuran besar. Masjid Nabawi dan halamannya kini mencapai 305.000 meter, sekira luas kota Madinah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syihab, 2018 Masehi, 486. Wallahu a'lam. Al-Hafiz Kurniawan.